Halo teman-teman, kembali di part ketiga. Di part ketiga ini, bahan dan alat yang kita butuhkan tentu saja ada behel, kemudian tas rajut yang tadi sudah kita buat. Kemudian ini untuk menjahit saya memakai benang nilon. Jadi benang ini terbuat dari nilon, ya. Kalau benang jahit katun biasa itu mudah putus kalau ditarik seperti ini, tapi ini tidak ya. Dan kalau dibakar itu benang katun akan terbakar, tapi kalau ini akan meleleh sama seperti benang rajut nilon yang saya pakai. Jadi untuk menjahit inner dan menjahit tas ke behel nanti saya akan pakai benang ini. Saya sudah beberapa kali membuat tas behel dan yang paling mudah untuk menjahit itu saya pakai benang ini. Sebelumnya saya pakai senar bening, terus pakai benang nilon yang sama dengan tas, tapi itu agak kesulitan. Jadi ini benang yang saya pakai merek Peniti ya. Seperti ini, teman-teman bisa cari di toko online yang jual untuk alat-alat menjahit. Dan untuk innernya, ini saya memakai inner instan. Tentu saja untuk ukuran dan bentuk itu saya request sesuai dengan kemauan saya. Nanti kalau teman-teman berminat pesan juga, kontak personnya saya lampirkan di deskripsi box. Ya, ini saya pesan dengan alasnya persegi panjang. Kemudian kita ukur untuk tingginya, ini saya buat 22 cm. Kemudian untuk alasnya itu panjang 23 cm. Kemudian lebarnya sekitar 12 cm. Kemudian untuk keliling bibir inner itu harus sama dengan keliling tas dan keliling behel. Jadi ketiganya itu harus sama ya. Kemarin kita sudah ukur untuk lebar atau keliling behelnya sekitar 68 sampai 69. Ya, lebih 1 cm tidak apa-apa, lebih 1 atau 2 cm tidak apa-apa. Jadi ketiganya kelilingnya harus sama besar ya. Kemudian untuk innernya, kenapa di atasnya saya buat melengkung seperti ini? Itu karena alas rajutannya itu melengkung ya. Jadi kalau melengkung, nanti pada saat innernya dipasang yang berbentuk persegi panjang, jadi pinggir kanan dan kirinya akan ketarik ke bawah ya, dan itu akan memudahkan kita nanti pada saat menjahit ke behel ya. Saya menjahit bentuk ini ke behel udah beberapa kali dan ini adalah yang paling mudah. Bentuk ini adalah yang paling mudah. Untuk ukurannya, ini kita ukur kemiringannya itu sekitar 7 cm ya. Dengan kemiringan mungkin 30 derajat. 45 ya, 45 derajat. Sesuaikan dengan behelnya. Nanti teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara menjahitnya kalau rajutannya saja rata, kenapa innernya melengkung? Tidak apa-apa, jadi langsung dijahit saja. Ya, nanti rajutan akan menyesuaikan dengan inner. Karena kita jahitnya ke behel yang berbentuk melengkung, jadi nanti selain memudahkan untuk menjahit juga akan menambah space pada tas. Jadi tidak terlalu sempit ya tasnya. Jadi space-nya itu longgar. Muat banyak barang seperti itu. Jadi itu alasan saya kenapa untuk innernya atasnya saya buat melengkung. Untuk cara pasangnya, jadi nanti langsung dijahit saja. Seperti ini kita masukkan
Nah, nanti kita mulai jahit itu dari pinggir, jadi samakan dulu tas kanan dan kiri pinggirnya. Jadi langsung dijahit saja seperti ini. Ini karena sudah dipaskan, jadi walaupun kelihatannya longgar, tapi nanti dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini, langsung dijahit, memutar. Saya akan menjahit dengan benang nilon yang tadi saya tunjukkan. Saya akan menjahitnya memakai tangan ya. Dan ini sudah saya jahit. Ya, ini pas sekali innernya. Kemudian saya beri jarak antara tepi itu kira-kira setengah senti. Nanti untuk menjahit ke behelnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Yang bagian kanan dan kiri agak ketarik ke bawah. Sekarang kita akan mulai untuk menjahit rajutan ke frame atau ke behelnya. Ya, saya akan mulai dari bagian kanan atau kiri. Kita paskan di sini. Paskan dengan behelnya. Untuk benangnya itu saya rangkap 4 ya, jadi 4 helai. Seperti ini. Untuk jarumnya menggunakan jarum jahit biasa. Ini lebih mudah masuk ke lubang. Untuk memasukkannya, saya pakai bantu alat seperti ini ya. Saya nggak tahu ini namanya apa ya. Jadi kalau dimasukkan kan lubangnya sempit sekali dengan manual. Dan ini saya pakai alat bantu ini untuk mempermudah memasukkan benangnya. Karena untuk benang jahit nilon ini helainya lebih besar dari benang jahit katun biasa. Jadi pasti perlu bantuan alat ini. Kita mulai saja menjahitnya. Jahitnya seperti biasa ya. Kita paskan dulu. Di bagian tepinya. Kemudian kita jahit seperti biasa.
Oke teman-teman, ini sudah selesai saya menjahitnya. Jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman kesulitan saat menjahit bisa dicoba dengan benang nilon ya. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba dan jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang lain. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.